Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala alkitab musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita selalu bersyukur di mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, dan kesehatan itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan ini, karena segala sesuatunya tanpa kesehatan seakan-akan tidak ada artinya. Dan bersyukur membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata batin, membuka mata rohani, membuka mata kolbu untuk mendapatkan cahaya ilahi yang berupa petunjuk, wahyu, ayat Al-Quran, yang Al-Quran itu adalah ruh. Ruh itu energi, energi itu cahaya, di mana tidak setiap orang mendapatkan energi dari Al-Quran, tidak setiap orang mendapatkan cahaya dari Al-Quran. Untuk topik malam hari ini, sesuai undangan di WA Group bahwa kita mencari selimut rohani, jangan sampai terlena. Kan kita disuruh melepas selimut yang tidak baik, ya. Maka kita ganti selimut rohani yang buruk, seperti takabur, iri, dengki, sakit hati, kecewa, riya, sum'ah, semua itu selimut itu kita lepas, kita ganti dengan selimut yang baik, sabar, kearifan, kebijaksanaan, dan lain-lain. Karena hidup ini, kalau kita belajar dari kita berenang, ya, atau kita di sungai, atau kita di tempat air, dimana kalau kita ini melawan, berontak, kita akan tenggelam. Tetapi manakala kita rileks, santai, ya, di air itu kita akan cara Jawa kemambang, ataupun kita ya rileks, santai, tenang, itu dengan kita menengadah ke atas, kita tidak akan tenggelam, kita bisa melihat cahaya. Begitu juga kehidupan ini, manakala kita ini berontak, melawan arus, kehidupan kita akan selalu gelap. Tapi manakala kita rileks, santai, menerima apa adanya, semua kita syukuri, kita nikmati, baik itu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, maka disitulah kita akan melihat kehidupan ini akan indah. Nah, oleh karena itu, mari kita beranjak sana, berselancar melihat ayat Allah. Semoga ayat Allah nanti bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Ibu bapak yang saya hormati, di dalam beberapa hal, ya, sini kan temanya mencari selimut rohani, tapi bawahnya ada tulisan merah, jangan terlena, ya. Nah, kita yang bahas kenapa kadang manusia itu terlena, ya. Jangankan manusia, Pak, yang namanya Rasul itu, ya, kadang bisa terlena. Maka jangan terlena. Nah,
Memang kalau ada nyanyian itu kan nyanyian terlena ya itu, dangdut itu siapa itu? Ya, ku terlena gitu nggih, koyone. Kita lihat ya, Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman ini dalam surat Shad ayat 31, 32 dan 33 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uridda alaihi bil asyi ya. As-safinatul jiyad. Jadi as-safinatul jiyad kalau dibalik itu. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Fakola ya. Ini ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi kata tawarot rudduha alayya. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik atau kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandanganku. Ruduha alayya tadi kan kudanya itu hilang dari pandangannya. Kemudian fatofako ya, maksud saya fatofiko maskan bisuki wal aknaq. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku, lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Jadi ini Nabi Sulaiman saat itu terlena, Pak. Jadi terlena dengan bermain kuda ya. Kan biasanya kalau orang kaya itu kan punya kuda gitu. Kalau Warsino Sleng itu dalang yang paling suka kuda. Kuda memang kalau zaman Rasul itu kendaraan mewah ya. Mungkin kalau sekarang ya Pajero gitu misalnya. Tapi zaman itu ya termasuk unta yang bagus, kuda. Nah, termasuk zaman Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman ini kan nabi yang paling kaya. Termasuk yang ya semua nabi mungkin cukup dan kaya. Tapi Nabi Sulaiman ini disebutkan memang punya kerajaan ya, punya bisa mengerti program bahasa dari hewan dan lain sebagainya. Maka dia itu juga suatu waktu disebutkan sini waktu sore ya. Sore itu kan kadang misalnya kita olahraga ya toh, sepak bola atau yang lain, wes kadang kan kesorean toh Pak, terlena toh kadang. Wes adzan maghrib urung rampung misalnya itu ya, sepak bola atau apa itu kadang gitu atau giwas. Jadi harusnya kalau kita tidak terlena mungkin sebelum maghrib sudah mandi, sudah siap-siap untuk beribadah, tapi karena terlena termasuk ini ya. Sehingga memang kuda Nabi Sulaiman ini sangat luar biasa ya. Kuda yang istilahnya ya kalau masa kekinian kita bisa saat ini mungkin ya kendaraan yang bagus atau apa gitu. Sehingga Nabi Sulaiman juga tidak ingat apa istilahnya terlena, tidak zikir pada Allah, ngan zikri Rabbi. Ya, sehingga dia itu menyadari, oh iya ya, saya ini karena kuda-kuda ini saya terlena. Maka bawalah kuda-kuda itu kembali padaku, lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Jadi ini kalau saya memahami ayat ini mutasabiat atau ayat ini istilahnya metafora ya. Jadi kalau misalnya orang mencuri suruh motong tangan itu juga bisa dipahami dari metafora atau mutasabiat. Misalnya penjenengan jadi bos punya bendahara. Bendaharanya ini korupsi, tapi yo gandeng raukeh, tapi saya yang dipotong itu adalah jabatannya. Jangan langsung dipotong tangannya misalnya gitu. Tapi karena yang
nilainya kan belum banyak. Jadi potong itu adalah termasuk menghilangkan kekuasaannya itu. Kan tangan itu kan lambang kekuasaan. Kalau yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tanganmu, bukan Allah gini-gini, bukan. Jadi kekuasaan Allah di atas tangan. Nah maka ya istilahnya Nabi Sulaiman ini tobat. Besok lagi jangan terlena seperti waktu sore itu. Ya. Maka ini pelajaran untuk kita secara pragmatis ya. Kita juga kalau terlena seperti Nabi Sulaiman tentang apapun ya, waktu sore menjelang maghrib kalau bisa ya kita ingat pada Allah, jangan sampai lupanya berlarut-larut ya. Terutama kalau kita melihat bola di stadion ya, biasanya itu ya tidak ingat waktu, terlena ya gitu. Ini Sulaiman ya. Kita lihat sekarang ya, Nabi Yunus ya. Ini dalam surah 21, surah Al-Anbiya ayat 87 ya. Dan ingatlah kisah Nun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Jadi di sini ya ceritanya kan Nabi Yunus ini dakwah. Ya waktu itu karena belum sukses ya menghindar dulu ya. Menghindar. Dalam cerita ayat yang lain dia naik ya kapal atau perahu, tapi ada ombak besar. Nah mungkin aturan di situ kalau ada ombak besar salah satu harus dibuang ke laut. Nah diundi ternyata jatuhnya kepada Nabi Yunus ini. Ini secara syariat ya. Nanti hakikatnya ada sendiri. Nah maka dia yang harus dibuang dari ke laut ini, terus dimakan ikan. Ya. Maka di sini adalah dalam kegelapan, tapi dia menyeru ya, karena di sini kan fidulumat. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Ya Tuhanku, ya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha penggerak Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Jadi mengakui kalau waktu itu terlena. Seharusnya aku tidak meninggalkan kaum waktu dakwah ini, tapi saya karena sini disebutkan marah ya. Kemudian dia meninggalkan, terlena, tapi karena dia diperhatikan lantas mengatakan ya Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian Allah memberikan pertolongan. Jadi ini salah satu ya terlena. Maka di dalam ayat selanjutnya ya, maka kami telah memperkenankan doanya. Jadi doanya Yunus tadi diperkenankan dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi dia diselamatkan. Lantas dia dakwah lagi ya. Kemudian wa arsalnahu illa mi'ati alfi au yazidun, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Karena tadi meninggalkan, kemudian setelah diselamatkan Nabi Yunus ini diutus ya, arsalnahu ya, illa mi'ah itu 100 ya, alfa itu 1000 atau lebih, bahkan lebih. Jadi lebih dari 100.000. 100.000 kan banyak ini. Itulah sesuatu ya, secara pragmatis kita memang kalau bisa jangan terlena ya, karena di balik itu ada kebaikan. Di
seperti Nabi Yunus ini tadi. Sehingga dia diutus oleh Allah ya, kepada 100.000 orang. Berarti kan banyak sekali waktu itu. Nah, tadi Nabi Sulaiman pernah terlena, di sini Nabi Yunus. Sekarang Nabi Muhammad. Nabi yang lain ada, tapi saya langsung ke Nabi Muhammad yang kalau terlena langsung diperingatkan ya. Seperti ya, waktu Nabi dakwah kepada bangsawan Quraisy, kemudian datang seorang yang buta ingin mencari pencerahan, ya. Tapi Nabi berbuka masam dan berpaling. Turun ayat, ya, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Jadi kalau ini konteks kekinian ya kita acuh kepada orang yang rendahan. Biasanya kan orang itu kalau dengan orang yang di bawah, rakyat biasa itu kan kurang perhatian ya. Ini juga manusiawi, walaupun maka Rasul itu kan anak basarun mislukum, aku ini manusia seperti kamu. Bedanya aku ini mendapat wahyu kan begitu. Maka diperingatkan ya. Jadi mukani kecut karo berpaling, menghindar dari orang-orang yang orang yang buta tadi. Kalau dalam sejarah itu Abdullah bin Umi Maktum itu ya. Ini terlena yang pertama. Sehingga langsung turun ayat, akhirnya oh ya, sadar bahwa itu tadi keliru. Lantas yang kedua ya. Dalam surat 66 ya, surat Tahrim ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma akhalallahu lak tabtagi mardota azwajika wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini juga terlena, Pak. Ya, waktu dalam asbabun nuzul ya, itu saudara di suatu tempat istrinya yang lain, dia Rasul ini makan sesuatu ya. Entah madu, entah apa, kemudian ke tempat yang lain disindir ya. Karena kan wanita itu kan pencemburu. Gitu Bu? Bapak nggih. Wah wis tuwa kadang yo cemburu. Manusiawi nggih. Nah. Nggih. Ya. Monggo kan enten napa biasanya kan suami itu kan setia. Ini kaya nggen lagune kan ada itu. Nika lagune kan ngeten. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke omah sak isine ngeten ta. Kowe apa wae sandan najan sesideman mesti tak wujudke, mesti kasembadan. Tapi jek ngeyel sing putri niki ya. Pulangkan saja aku ke orang tuaku, ibuku atau ayahku. Nah sing lanang kan ya luweh becik patenono kan gitu. Timbang pepisahan lawan cah sulis yo. Ya terus niku napa bahwa wanita itu juga ada kecemburuan, itu manusiawi ya. Nek cemburu berarti kan cemburu tandanya sayang to nggih. Mosok bapak ing goncengke wong jenengan mentil mawon. Berarti ya wis kono men ndak ada itu. Maka di sini ya Nabi pernah terlena. Terus sing dipanganmu ya wis tak haramke lah gitu. Nggo nyenengke bojone ya. Sini kan terus ditegur Allah ya. Lima tukharimu ma'akhalallah laka.
kenapa Muhammad kamu mengharamkan yang dihalalkan Allah padamu? Langsung ya. Mungkin ya ini ternyata ya seperti itu, harus ada peringatan langsung ya. Hanya untuk ya tabtagi mencari mardota azwajikum ya, nyenengke istri-istrimu. Kan ini azwaj jamak ya. Mungkin ke istri yang satu, lah istri yang lain itu nyindir, rono disindir, ya wis tak romke wae gitu kan. Ya, ini sempat terlena, maka kita jangan terlena ya. Ini Rasul Muhammad ya. Tadi ada Sulaiman, ada Yunus, sekarang lihat Nabi. Lantas ya, waktu pamannya Nabi kan getol sekali supaya Abu Thalib itu mendapat hidayah. Karena apa? Ya pernah memelihara, pernah istilahnya dia ikut dan lain sebagainya. Istilahnya ya pengen sekali. Tapi karena ya qadarullah, Abu Thalib ini belum terbuka hatinya. Sehingga Nabi juga dapat peringatan dalam surat 28 ya. Surat Qasas ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai, karena mereka tidak berkehendak kepada petunjuk. Tetapi Allah menunjuki siapa yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, karena dia tidak berkehendak kepada petunjuk, ya udahlah Muhammad istilahnya, tidak usah dirisaukan, tidak usah susah, tidak usah ini, karena kamu tidak bisa memberi petunjuk pada orang, walaupun itu orang itu kamu cintai kan gitu. Ahbabta ya. Jadi la tahdi, lamnya itu lam nafi atau tidak. Nah, ini langsung mendapatkan ayat ini. Karena memang inna huda Allah, sungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kita jangan terlena dengan satu tadi ya. Termasuk ya kalau ada penderitaan, termasuk kita terlena dengan kekayaan ya, itu juga suatu penderitaan karena ada kemelekatan, dan itu sebagai sikap yang tidak menerima perubahan, padahal perubahan itu hukum semesta. Jadi memang perubahan dalam sunatullah itu berlaku untuk siapa saja, maka kita jangan terlena. Salah satunya adalah terlena dengan anak, dengan harta benda dan lain sebagainya. Nah, karena apa ya? Di dalam surah Mudatsir ayat 12 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alatullahu malam ma'duda, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang selalu bersamanya. Wa mahattu lahu tamhida, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Nah, karena kita tidak boleh terlena oleh duniawi, maka sebenarnya Allah itu sudah memberikan harta yang